Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua. Kita Shalom. bersyukur kita boleh ada lagi saat ini semua bukan karena kebiasaan, tetapi kita ada karena memang tangan Tuhan yang selalu menarik kita, membawa kita untuk tetap ada di dalam komunitas persekutuan Mutiara Kasih Karunia lewat saat teduh setiap malam yang Tuhan percayakan untuk kita semua bisa berkumpul dalam Google Meet ini. Puji Tuhan, firman Tuhan malam ini mari sama-sama kita lihat di dalam Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-22 kita bisa baca secara berganti-gantian ya. Ini tentang mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Silakan dilanjutkan. Ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Silakan ayat 12. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ayat 13 silakan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16. ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan. Kita lihat firman Tuhan malam ini tentang mimpi Yakub di Betel. Kalau kita lihat kilas balik bagaimana perjalanan Yakub sampai akhirnya dia bisa ada di Betel dan Tuhan menyatakan diri kepada dia. Sebenarnya Yakub menjalani perjalanan dari rumahnya bukan dengan keadaan baik-baik saja,
tetapi dia menjalani perjalanan dari rumahnya itu dengan keadaan yang sangat tidak enak, yaitu hubungan dia dan adik dan dengan kakaknya itu sementara renggang. Bahkan kakaknya itu berinisiatif untuk nanti akan membunuh Yakub, karena yang Yakub lakukan adalah hal yang menurut Esau itu hal yang salah, dan menurut Esau bahwa Yakub telah menipu ayahnya. Nah, di dalam kesepakatan kita tahu cerita kisah tentang Yakub dan Esau, bagaimana Yakub sampai bisa mendapatkan berkat itu terjadi juga atas kesepakatan dengan mamanya, istri dari Ishak, yaitu Ribka. Sehingga ketika sesudah Esau meninggal dan sesudah Ishak meninggal dan Esau tidak mendapatkan berkat seperti yang dia harapkan, dia mulai timbul kebencian, sakit hati untuk Yakub, dan berencana supaya bagaimana bisa membunuh Yakub. Kita lihat di Kejadian pasal 27 ayatnya yang ke-41. Nah, ketika Ribka mengetahui maksud dari Esau, akhirnya Ribka suruh Yakub untuk kabur, berangkat dari tempat mereka dan pergi ke Berseba, tempat di mana ada keluarga dari Ribka dan Ishak di sana. Lalu puji Tuhan, dalam perjalanan Yakub sebagai seorang pelarian, ternyata Tuhan menampakkan diri kepada Yakub. Tuhan menampakkan diri kepada Yakub ketika dalam perjalanan Yakub menuju ke kampung orang tuanya. Justru Tuhan menyatakan diri di sana dan Tuhan memperkenalkan diri. Tuhan mengatakan bahwa akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Tuhan menampakkan diri, bukan saja menyatakan diri bahwa ini loh, aku Allahnya bapakmu, Allahnya nenekmu, Allahnya orang tuamu, tetapi Tuhan juga menjanjikan sesuatu yang besar untuk Yakub. Dan di ayat 14 Tuhan katakan keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi Tuhan juga menjanjikan untuk Yakub bahwa yang pertama Tuhan memperkenalkan diri, yang kedua Tuhan menjanjikan tempat yang besar untuk Yakub, dan yang ketiga Tuhan menjanjikan bahwa dari keturunan Yakublah banyak orang akan diberkati. Dari keturunan Yakublah banyak orang akan diberkati. Jadi yang ketiga keturunan Yakub akan berlipat ganda, dan yang keempat dari keturunan Yakublah banyak orang akan diberkati. Jadi Tuhan menampakkan diri, yang pertama Tuhan menyatakan diri sebagai Allah yang disembah oleh orang tua Yakub. Yang kedua, Tuhan menjanjikan setelah menyatakan diri, Tuhan menjanjikan akan memberikan tempat yang besar. Yang ketiga, dari tempat yang besar itu Tuhan akan membuat keturunan Yakub banyak. Dan yang keempat, dari keturunan yang banyak itu bagaimana mereka akan diberkati. Bahkan mereka akan memberkati orang lain. Bukan itu saja yang Tuhan janjikan, ternyata Tuhan juga menjanjikan untuk Yakub bahwa Tuhan sendiri yang akan menyertai dia, dan Tuhan sendiri pula yang akan melindungi dia. Bahkan Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia sedikit pun. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia sedetik pun. Waktu Tuhan menjanjikan semua ini untuk Yakub, Yakub belum merespon apapun. Yakub hanya terkejut waktu mendapatkan pernyataan Tuhan, mendapatkan mimpi ini. Dan waktu Yakub mimpi, Yakub terkejut, Yakub baru menyadari bahwa
ada Tuhan di tempat di mana dia bermalam. Dan dia tidak mengetahui bahwa Tuhan ada di situ. Berarti Bapak Ibu Saudara, di sini sudah terlihat jelas Yakub awalnya tidak mengenal Tuhan. Yakub awalnya tidak mengenal Tuhan. Yakub awalnya tidak mengenal Tuhan sama sekali. Tetapi ketika Tuhan memperkenalkan diri untuk Yakub, Tuhan bukan saja menjanjikan berkat yang banyak, tetapi Tuhan juga menjanjikan, memberikan satu jaminan bahwa Tuhan yang akan menyertai Yakub, Tuhan yang akan melindungi Yakub. Kita lihat respon Yakub ketika dia mengetahui bahwa tempat di mana dia bermalam, tempat di mana dia tidur, ada Tuhan di situ. Respon dia yang pertama, dia menyadari bahwa sekarang ada Tuhan di tempat di mana dia berada. Respon Yakub yang kedua adalah ia mulai takut akan Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 28 ayat 17. Ketika ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Yakub yang awalnya tidak mengenal Tuhan, tidak mengetahui Tuhan, ada di tempat di mana dia bermalam, ketika dia mengetahui ada Tuhan di situ, dia mengetahui ini tempat di mana Tuhan sementara berdiam, dia mulai takut kepada Tuhan. Dia mulai takut kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Besok pagi-pagi, dia mengambil batu yang tadi dia pakai untuk tidur, dia buat menjadi satu monumen. Dia buat menjadi satu tempat, lalu dia bernasar di situ. Dia berjanji buat Tuhan di situ. Dia bilang kalau Tuhan menyertai dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan bersama-sama dengan dia, dan Tuhan membuat semua perjalanannya berhasil, lalu Tuhan memberkati setiap pekerjaan dia, Tuhan menyediakan semua kebutuhan dia, maka dia akan menjadikan Tuhan Allah yang memperkenalkan diri kepadanya sebagai Allah yang sungguh-sungguh sebagai Allah yang satu-satunya Allah yang harus dia sembah dalam kehidupannya. Dia berjanji buat Tuhan kalau semua yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, semua yang dia lakukan Tuhan sertai, bahkan sampai pada akhirnya Tuhan bawa dia kembali ke tempat asalnya, ke rumah bapaknya, ke rumah ibunya, maka Tuhan yang tadi menampakkan diri kepada dia akan menjadi satu-satunya Allah dalam hidup dia. Lalu ketika Tuhan itu menjadi satu-satunya Allah dalam hidup dia, dia mendirikan batu itu dan dia menjadikannya sebagai rumah Tuhan. Dan dia berjanji semua yang menjadi miliknya, 10% akan dia kembalikan buat Tuhan. Nah, saudaraku, ada beberapa poin yang kita pelajari dari firman ini. Poin yang pertama kita pelajari dari firman ini adalah ketika setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia mendapatkan janji-janji Tuhan. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, dia akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Ini poin yang pertama. Kita lihat berapa orang yang lain yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam Matius pasal 1, kisah tentang orang-orang Majus dari timur. Beberapa waktu lalu saya pelajari tentang orang-orang Majus dari timur. Saya semakin menyadari bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang awalnya tidak mengenal Tuhan.
Orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang awalnya adalah dikenal sebagai dukun-dukun, ahli-ahli jampi. Tapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mulai diarahkan hidupnya ke jalan yang benar. Mereka mulai mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Semua itu berawal ketika mereka datang cari Tuhan Yesus, mereka menyembah Tuhan Yesus, lalu mereka mempersembahkan persembahan untuk Tuhan Yesus yang mereka cari untuk menyembah Dia. Kita lihat di dalam Matius pasal 2, ayatnya yang ke-12. Minta tolong satu orang baca Matius pasal 2 ayat 12. Matius pasal 2 ayat 12, demikian firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Diperingatkan dalam mimpi. Mereka setelah datang buat Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mempersembahkan persembahan buat Tuhan Yesus, Tuhan lalu menyatakan diri kepada mereka. Jangan jalan yang ini salah. Pindah di jalan yang ini, masuk di jalan yang ini. Orang-orang Majus mengalami perjumpaan. Begitupun dengan Yakub. Dia tadinya seorang pelarian. Dan di dalam perjalanan dia, pasti yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup. Bagaimana dia berusaha untuk menjalani hari-hari hidup tanpa dia punya mama, papa, kakak yang mau membunuhnya. Dia harus berusaha untuk bisa menjalani hari-harinya ke depan. Dalam tekanan yang begitu luar biasa, Tuhan datang buat dia. Saudaraku, saya mau bilang, pada saat Tuhan berkenan, Tuhan menghampiri setiap kita. Tuhan tidak melihat latar belakang kita. Kita tahu latar belakang Yakub adalah pribadi yang tidak mengenal Tuhan. Kalau baca tentang kisah Yakub, Yakub ini sama artinya dengan penipu. Tapi Tuhan tidak melihat kekurangan dia. Tuhan tidak melihat kelemahan dia. Tuhan tidak melihat keterbatasan dia. Tuhan melihat bagaimana dia merespon Tuhan dalam segala situasi. Bagaimana dia merespon Tuhan dalam segala kondisi. Bagaimana dia merespon Tuhan dalam segala keadaan yang dia alami. Mari saudara, semua kita malam hari ini ada 23 akun Google Meet yang terhubung. Dari rumah masing-masing lebih dari satu orang yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini. Saya percaya Tuhan punya cara menemui kita masing-masing itu berbeda-beda. Tetapi tujuannya cuma satu. Bagaimana melalui hidup kita banyak orang diberkati. Banyak orang mengenal Tuhan. Banyak orang akhirnya hidup di dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Yakub hanya bermalam saja. Dia tidak berpikir berjalan, sudah capek dan bermalam di tempat itu. Dia tidak memikirkan yang lain. Dia hanya berjalan, capek, tidur. Firman Tuhan katakan dia sampai di suatu tempat yang matahari telah terbenam. Dia ambil batu lalu dia beristirahat di tempat itu. Belum tahu arah dia kemana, tujuan hidup dia kemana. Dia hanya melangkah saja. Di saat dia beristirahat, di saat itu Tuhan menyatakan diri kepada dia. Saudaraku, cara Tuhan menyatakan diri buat setiap kita berbeda-beda. Dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya Tuhan ingin meneguhkan saja bahwa aku Allahmu. Akulah yang menyertai engkau. Akulah yang akan melindungi engkau.
Jadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan katakan, ini namanya kunjungan ilahi. Kunjungan ilahi itu tanpa harus engkau mempersiapkan apapun. Dia Allah pasti menghampiri engkau. Dia Allah pasti mencari engkau, menyatakan isi hatinya kepadamu. Jadi poin yang pertama di dalam penyertaan Tuhan, kita tidak bisa atur Tuhan, nanti sertai saya ya, yang sana jangan. Tidak bisa, kita tidak bisa atur Tuhan seperti itu. Di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan sempurna bagi setiap kita. Walaupun dia tidak perlu mempertanggungjawabkan semua itu kepada siapapun. Tetapi dia tetap Allah yang luar biasa. Firman Tuhan katakan tadi malam, kasih-Nya hebat. Itu poin yang pertama. Yakub mendapatkan kunjungan ilahi dari Tuhan. Poin yang kedua, di dalam kunjungan ilahi yang kita alami, di saat Tuhan mengunjungi kita, di saat Tuhan menyatakan diri kepada kita, di saat Tuhan memperkenalkan diri kepada kita, ada janji-janji Tuhan di sana untuk kita. Ada janji-janji Tuhan di sana untuk kita. Saudaraku, kalau lihat semua berawal dari janji Tuhan. Untuk Yakub bisa menikmati janji Tuhan itu tidak instan. 7 tahun dia harus bekerja untuk Laban. Dia mau dapatkan Rahel, ternyata dia ditipu sama Laban. Dia dapat dulu Lea. 7 tahun lagi dia kerja buat Laban, ternyata dia baru bisa dapat Rahel. Setelah 14 tahun berlalu dia bekerja untuk Laban, ternyata semakin Laban semakin kaya. Yakub dengan 1001 macam tipu dayanya juga dia berusaha untuk menyeimbangkan kekayaannya dengan Laban. Tuhan masih tetap menyertai dia. Di saat Tuhan mengunjungi setiap kita, seberapa besar kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan tidak kompromi. Tetapi Tuhan memperbaiki seluruh kehidupan kita supaya kita tidak tinggal di dalam kesalahan itu. Bisa paham ini? Amin. Ada yang mendengar suara saya? Amin. Jadi Tuhan tidak kompromi. Tetapi Tuhan pun tidak pernah mengingkari janjinya buat kita. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya untuk kita. Ya, dia menyertai kita, dia memberkati kita. Tetapi ketetapan-ketetapannya diajarkannya kepada kita sampai kita mengerti. Tadi saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan dan dia sampaikan permasalahan keluarganya yang begitu pelik. Lalu dia bilang kami sudah berdoa dengan pendeta yang pertama, pendeta yang kedua. Lalu dia bilang tapi memang proses ini agak berat, Nali. Saya ngomong sama dia tadi, saya bilang sama dia begini. Dalam masalah ini saya belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Di dalam proses ini yang saya tangkap Tuhan maunya si ibu ini. Tugasmu adalah menyampaikan kepada ibunya bagaimana dia mulai hidup di dalam Tuhan. Di saat dia taat, di saat dia setia, saya percaya Tuhan akan memperbaharui keluarganya. Suaminya akan diperbaiki Tuhan, anaknya akan diubahkan Tuhan. Kita tidak bisa mengubah orang. Yang bisa mengubah orang cuma Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengubah orang? Hanya satu, kita berubah dan orang-orang di sekeliling kita akan ikut diubahkan oleh Tuhan. Oke, tidak masalah. Ketika kamu panggil pendeta untuk berdoa, akan masalahmu. Tetapi yang menjadi masalah, ketika nilai-nilai kebenaran tidak ditanamkan di situ. Berarti hidupmu hanya akan bergantung buat orang lain.
Saya minta doa di sini, saya minta doa di sini, saya minta doa di sini. Ujung-ujungnya kamu curhat kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tidak ada solusi di sana. Puji Tuhan kalau mereka hanya mendengarkan. Tetapi mereka mendengarkan disambung lagi dengan respon. Itu anak begini, itu begini. Dan dengan penyampaian-penyampaian atau pesan-pesan yang tidak mempermuliakan Tuhan. Justru membuatmu tambah pusing, membuatmu tambah menderita, membuatmu tambah tidak tenang. Berarti kamu tidak dapatkan solusi apapun. Tetapi kalau ketika kamu punya masalah, kamu duduk di kaki Tuhan, lalu kamu senangkan dia, lalu kamu bilang buat Tuhan, apa yang Tuhan mau dari masalah ini? Ajar saya, buat saya mengerti. Tolong saya Tuhan. Yakub mengalami kunjungan ilahi. Bagaimana Allah berkenan menyatakan diri kepadanya. Orang-orang Majus mengalami kunjungan ilahi. Ketika mereka yang tadinya tidak mengenal Tuhan. Yakub yang tadinya tidak mengetahui bahwa Allah dari neneknya, Allah dari bapaknya adalah Allah yang luar biasa. Di saat Allah menyatakan diri kepada dia tidak menolak. Justru dia merespon dengan takut akan Tuhan. Wow, ada Tuhan di sini dan saya tidak mengetahuinya. Sekarang saya sudah tahu Tuhan ada dalam hidup saya. Makanya firman Tuhan tadi malam, saat teduh hari Kamis, hari Jumat, Tuhan ingatkan kita. Kita adalah orang-orang yang menyadari setiap langkah kita ada penyertaan Tuhan. Kita orang-orang yang menyadari setiap jalan-jalan kita, setiap tempat di mana kita berada, di situ ada intervensi Tuhan dalam hidup kita. Kita orang-orang yang menyadari bahwa Tuhan ada di sini. Yakub awalnya tidak tahu, tapi waktu Tuhan mengunjungi dia akhirnya menyadari dan dia bilang, saya tidak tahu Tuhan ada di sini. Sekarang saya tahu Tuhan ada di sini. Berarti hubungan saya dengan Tuhan tidak boleh terputus. Saya harus bangun mesbah di sini. Saya harus ambil batu. Saya buat sebagai tubuh. Saya tuang minyak di sini. Supaya saya ingat bahwa di sinilah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Begitupun dalam kehidupan kita. Mari ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bangun komitmen, Tuhan semalam datang buat saya. Tuhan hari ini nyatakan diri buat saya melalui masalah saya, melalui pergumulan saya. Dan saya pingin bangun hubungan lebih baik lagi dengan Tuhan. Saya pingin berhubungan intim dengan Tuhan. Saya pingin lebih karib lagi dengan Tuhan. Caranya, saya harus bangun mesbah. Saya harus bangun hubungan baik dengan Tuhan. Setiap langkah saya harus terus berseru buat dia. Lihat saudaraku ketika Yakub dikunjungi Tuhan. Tuhan tidak datang untuk ngomong-ngomong hal-hal yang tidak penting. Tuhan datang untuk ngomong hal-hal yang penting dalam hidup Yakub. Sama seperti saya dan saudara, setiap malam Tuhan menghampiri kita melalui saat teduh kita bisa gabung. Tuhan ngomong hal-hal yang penting buat kita. Jalani hari-hari hidup ini tidak gampang, tapi kamu harus percaya itu hal yang penting. Jangan khawatir, itu hal yang penting. Melalui kesaksian-kesaksian saudara-saudara yang mengalami Tuhan, kita diberkati, itu hal-hal yang penting. Waktu Tuhan mengunjungi kita, Tuhan sampaikan hal-hal yang penting buat kita. Dan Tuhan mau kita pegang janji-janji Tuhan itu. Kita ingat apa yang Tuhan sudah sampaikan untuk kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, di saat Tuhan mengunjungi kita, Tuhan menjanjikan kita, Tuhan juga memberkati kita. Di saat Tuhan mengunjungi kita, Tuhan menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Tuhan juga memberkati kita. Makanya di hari Kamis, firman Tuhan yang Tuhan bukakan untuk kita, penyertaan Tuhan artinya berkat untuk kita. Dan berkat dalam penyertaan Tuhan itu ada 3 yang Tuhan taruh dalam minggu ini. Dalam bulan Desember ini. Yang pertama adalah perlindungan Tuhan. Yang kedua adalah kekuatan. Dan yang ketiga adalah damai sejahtera. Makanya Tuhan Yesus bilang buat murid-murid, damai sejahteraku ku tinggalkan kepadamu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu.
Dan apa yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang dunia berikan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita sesuatu yang tidak bisa diganti dengan apapun. Yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Sama seperti yang Yakub alami. Tuhan menjanjikan hal-hal yang luar biasa yang tidak bisa Yakub dapatkan dari siapapun. Bahkan ketika dia harus bekerja keras, dia harus banting tulang pun, itu tidak akan bisa. Apa yang Tuhan berikan tidak akan bisa sama dengan upah yang dia hasilkan tanpa Tuhan. Jadi puji Tuhan malam ini kita diajarkan Tuhan, diingatkan Tuhan. Saya berdoa semoga di penghujung tahun 2022 semua kita mengalami kunjungan ilahi. Dan di dalam kunjungan ilahi, Tuhan mengunjungi setiap kita. Tuhan pun menjanjikan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Poin yang ketiga kita belajar dari firman ini. Respon kita saat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Respon kita haruslah segera merespon dengan kembali menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan barang siapa katakan dia mengasihi aku, tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan, dia adalah seorang penipu. Tuhan mau bukti cinta kita buat Tuhan itu harus nyata. Kita harus benar-benar membuktikan cinta kita buat Tuhan. Harus benar-benar nyata. Lewat seluruh perbuatan kita, seluruh kehidupan kita, setiap langkah kita. Itu harus nyata. Yakub meresponnya dengan apa? Wow, ada Tuhan di sini. Saya bangun tugu. Saya pakai batu yang tadinya saya tidur sebagai alas kepala. Saya berdirikan sebagai tanda bahwa saya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sini. Mari saudara, ketika Tuhan berjumpa dengan Bapak Ibu saudara, ketika Tuhan berjumpa dengan setiap kita, Tuhan menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Wow, Tuhan sudah janji buat saya seperti itu. Mari saya mau bangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau kerjakan banyak hal untuk Tuhan. Saudaraku, tadi karena saya pulang pagi, subuh, saya dan suami pulang kantor, saya pulang sekitar antara jam 2 sampai setengah 3. Lalu saya sampai di rumah, puji Tuhan, Tuhan bangunkan saya jam 5. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya baru tidur 3 jam, saya tidur lagi lah. Saya tidur lagi, ternyata Tuhan bangunkan lagi jam setengah 7 dan Tuhan bilang kamu harus bangun dan siap-siap pergi ke rumah sakit, ke Mama Sandi. Saya bangun, akhirnya saya bangunkan suami saya bilang mari kita ke rumah sakit. Kita lihat Mama Sandi di rumah sakit, puji Tuhan, sudah sembuh, sudah sehat dan sudah pulang. Lalu selesai itu saya pulang dari rumah sakit, kita pulang sudah siang, lalu saya tunda jam doa. Kita biasanya doa jam 11, saya tunda jam doa siang. Lalu akhirnya saya tidur Bapak Ibu. Saya pulang sampai di rumah, saya bilang buat suami saya tidur dulu lah. Nanti siang jam doa baru bangun lagi kita pergi doa. Puji Tuhan waktu saya tidur, saya bermimpi. Ada sebuah mobil yang sangat besar dan bagus sekali. Mobil itu sangat besar dan bagus dan mobil itu akan dipakai untuk usaha. Lalu saya ikut belakang mobil itu sampai di satu tempat pelabuhan di bandara. Lalu saya bilang, loh kok mobilnya ke arah bandara ya? Ternyata orang yang bawa mobil itu duduk di sebelah kanan saya. Lalu dia bilang buat saya gini, Ibu, mobil ini harganya naik paling banyak, mahal sekali. Tapi kalau ibu sudah membelinya, keuntungannya lipat kali ganda. Lalu saya bilang, iya saya lihat juga nih mobil lebih besar dari rumah saya. Unik lagi, bisa dibawa-bawa kemana. Tapi masalahnya siapa yang mau bawa? Saya bilang itu sama bapak yang duduk di samping saya. Lalu saya bilang, ini pesawat juga sudah mau masuk. Lalu sempat saya tanya, harga mobilnya berapa? Lalu beliau tunjukkan harganya, saya lihat, tapi saya tidak tahu itu harga yang berapa, tapi saya memahami bahwa itu harga yang cukup mahal. Lalu saya bilang, oh Tuhan, hanya mujizat saja baru saya bisa punya mobil semahal ini Pak. Saya bilang sama bapaknya begitu.
Lalu tiba-tiba nama saya dipanggil untuk naik ke pesawat. Saya mau menyapa bapaknya untuk duluan, ternyata bapaknya sudah tidak ada. Lalu saya kaget bangun Bapak Ibu. Lalu saya senyum-senyum sama Tuhan Yesus. Tuhan lagi mau menawarkan saya sesuatu ya Tuhan. Saya percaya mimpi siang tadi saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Selesai itu saya pergi doa, selesai doa saya masih terus tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau tawarkan buat saya? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Saya masih terus berkomunikasi, saya masih terus bertanya buat Tuhan. Tiba-tiba air mata saya jatuh Bapak Ibu. Dan saya ingat 2017, waktu saya pulang kantor, dalam keadaan lelah, saya sampai di rumah, saya harus ganti baju untuk lanjutkan pelayanan di posko-posko pelayanan. Waktu saya sampai di rumah, saya bilang, Tuhan Yesus, terima kasih sih, sudah berikan Ali kekuatan. Pagi sampai sore kerja, sore sampai tengah malam melayani. Ini hal yang luar biasa. Dan Tuhan bilang, anakku Nali, tidak sampai 10 tahun ke depan, aku akan melunasi rumahmu. Aku akan melunasi rumahmu. 2 kali Tuhan sampaikan itu dan saya baru menyadari hari ini. Biaya rumah KPR saya di Ambon, puji Tuhan kemarin sudah dilunasi. Dan saya sempat bilang, Tuhan, tapi itu kan uang yang saya masih pinjam dari Tuhan. Dan Tuhan bilang, saya buktikan apa yang saya sampaikan kepadamu. Tadi saya baru menyadari, saya melunasi rumahmu. Saya diam Bapak Ibu dan saya tiba-tiba air mata saya menetes dan saya bilang, kalau begitu rumah saya sudah dilunasi, tadi Tuhan menawarkan sesuatu dan bagi saya itu sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi itulah Allah kita. Waktu dia menyatakan diri, waktu dia mengunjungi setiap kita, dia menyatakan sesuatu dan dia mau melakukan sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup kita. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Respon kita sama seperti Yakub merespon Tuhan. Wow, saya sudah menyadari Tuhan ada di sini. Mulai sekarang saya bangun mesbah ini adalah rumah Tuhan, ini pintu gerbang surga. Berarti bagaimana saya harus terus berkomunikasi, berelasi, berhubungan dengan Tuhan, supaya apa yang Tuhan sudah janjikan buat saya tadi bisa digenapi satu persatu. Bisa digenapi satu persatu. Yuk, mari semua kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Ingat hal-hal besar akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan tidak melihat latar belakangmu. Tuhan fokus kepada masa depanmu. Jadi jangan fokus ke latar belakang hidupmu, masa lalumu. Semua yang kelam sudah selesai. Ini saat-saat masa-masa di mana terang Kristus lagi menaungi setiap kita. Amin. Terang Kristus lagi menuntun kita. Jadi mari respon dengan cara yang benar. Respon dengan cara yang mempermuliakan Tuhan. Poin yang terakhir, dari perjumpaan Tuhan dengan Yakub. Tuhan waktu menyatakan semua itu kepada Yakub. Waktu Yakub mulai membangun mesbah untuk Tuhan. Dia membangun tempat untuk dia ingat bahwa ini loh ada Tuhan. Dia tuang minyak, dia ingat bahwa urapan dari Tuhan harus selalu menjadi milik dia. Dia menjanjikan sesuatu buat Tuhan. Dia bernasar untuk Tuhan. Dia bilang, kalau betul-betul Tuhan menyertai dia, kalau betul-betul Tuhan membuat perjalanannya berhasil, kalau betul-betul Tuhan melindungi setiap langkah dia, kalau Tuhan memberikan dia roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai, Tuhan cukupkan segala kebutuhan dia, Tuhan buat semua dia berjalan dalam kemustahilan, bahkan yang dia pikirkan, sekarang saya adalah pelarian, bagaimana saya waktunya akan pulang ke rumah papa saya.
Saya akan berdamai dengan kakak saya. Tuhan pulihkan semua keadaan saya. Berarti batu yang saya dirikan sebagai rumah Tuhan ini, dari segala yang Tuhan berikan kepada saya, Dia akan kembalikan ke rumah Tuhan. Dia akan bawa 1/10 kepada Tuhan. Bicara tentang 10%, 1/10, perpuluhan, bicara tentang hak Tuhan. Yakub menjanjikan dia akan mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Tidak akan diambilnya, tidak akan dipakainya. Dan dia akan selalu mau beribadah buat Tuhan. Dia akan kembalikan untuk bagaimana rumah Tuhan harus semakin diperbesar. Saudara, mari kita ditantang Tuhan malam ini untuk punya komitmen. Ketika engkau disertai Tuhan, maukah engkau berkomitmen punya kontribusi untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Punya kontribusi untuk memperluas pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Punya kontribusi untuk menghasilkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Saya selalu bilang buat pengerja-pengerja, orang-orang yang sama-sama dengan saya, tugas kita melakukan, menyampaikan kepada 1 orang yang datang, 2 orang yang datang, 3 orang yang datang. Tugas Tuhan yang mengumpulkan. Jiwa punya Tuhan. Jiwa punya Tuhan. Berkat punya Tuhan. Tugas kita mengerjakan. Waktu kita mengerjakan, Tuhan memberkati. Waktu Tuhan memberkati, Tuhan menambahkan. Waktu Tuhan menambahkan, tanggung jawab kita semakin bertambah. Waktu tanggung jawab kita semakin bertambah, nama Tuhan harus semakin diperkenalkan di mana-mana. Nama Tuhan harus semakin dipermuliakan di mana-mana. Itu goalnya kekristenan. Itu goalnya orang percaya. Hari-hari ini banyak orang diproses Tuhan. Banyak orang mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Tidak tahu arahnya mana. Tuhan dengan sabar menyatakan diri. Tapi banyak orang masih belum mau berkomitmen di dalam Tuhan. Baiklah, mengakui bahwa ini Tuhan yang mengerjakannya. Tetapi menyadari dan bertahan dalam kesadaran bahwa setiap langkah itu ada Tuhan. Tidak semua orang menyadarinya. Saya ingat beberapa orang kenalan saya, ketika saya ngomong dan saya bilang, aduh saya ini cuma karena Tuhan saja. Respon mereka, sebentar-sebentar Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, apa-apa Tuhan. Saya bilang buat mereka, ya kalau bukan Tuhan ya siapa lagi yang mau saya andalkan dalam hidup ini. Apa-apa semuanya saya hubungkan dengan Tuhan ya karena memang saya terhubung dengan Tuhan. Dan kalau tanpa Tuhan tidak bisa. Orang boleh mencemooh kita. Orang boleh menjelekkan kita. Orang boleh menjatuhkan kita. Tapi saudara, jangan sampai perkataan orang membuat kita memandang janji Tuhan, kuasa Tuhan itu sangat kecil. Saya percaya Tuhan menyatakan diri buat Yakub. Tuhan yang sama pula akan menyatakan diri buat kita semua. Tuhan yang menjanjikan hal-hal yang luar biasa buat Yakub. Tuhan yang sama pula menjanjikan hal-hal yang besar buat kita. Tuhan yang merancangkan masa depan Yakub yang luar biasa. Tuhan yang sama pun merancangkan masa depan yang luar biasa bagi kita semua. Kita tutup tahun 2022 nanti. Saya sempat tanya sama Tuhan, nanti mau Natal kita saat teduh tidak? Kan Natal nanti semua pada sibuk. Dan Tuhan bilang buat saya, kamu lihat kalender. Natal hari Minggu. Oh iya Tuhan. Tetap saat teduh berjalan. Ada isi hati Tuhan yang kamu temukan di sana. Jangan korbankan untuk perayaan. Oke, kamu bersuka cita, tetapi waktu dengan Tuhan jangan pernah dikorbankan. Akhirnya saya bilang, Tuhan nanti kalau cuma 5 orang yang datang, itu urusan Tuhan, bukan urusanmu. Yang menjadi urusanmu, tetap mengerjakan dengan sukacita.
Jadi 24 malam hari Sabtu kita masih tetap ada dalam saat teduh. Sampai tutup tahun kita masih akan ada dalam saat teduh. Kita masuk tahun baru 1 minggu. Hari Senin sampai hari Minggu tanggal 1 sampai tanggal 7. Minggu pertama kita akan persembahkan buat Tuhan. Kita bawa minggu sulung buat Tuhan. Kirim pokok-pokok doamu buat saya. 1 minggu sulung, saya akan doakan secara khusus. Waktu-waktu ini sangat cepat berlalu. Percayalah, penyertaan Tuhan tidak terlambat 1 detik pun. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.